Hello everyone, let me introduce myself. My name is Andita Mariska with MPM 22,411,036, class management 22A. I want to explain about customer relationship management. Learning outcomes. After completing this chapter, the reader should be able to outline different methods of reaching and acquiring new customers via digital media. Evaluate different buyer behavior among online customers. Describe techniques for retaining customer and cross and upselling using digital media communication. Metode akurasi pelanggan melalui media digital melibatkan berbagai saluran seperti iklan berbayar, Google Ads, Facebook Ads, media sosial, optimasi mesin pencari, SEO, email marketing, hingga program afiliasi. Fokus utamanya adalah menjangkau pelanggan potensial di tempat mereka aktif secara digital. Evaluasi perilaku pembelian online membahas bagaimana pelanggan merespon produk atau layanan di lingkungan digital. Hal ini mencakup analisis data seperti preferensi produk, waktu belanja paling efektif, dan respon terhadap promosi tertentu. Teknik retensi pelanggan, startup selling, dan cross-selling. Pendapatan strategi untuk mempertahankan pelanggan dengan menciptakan hubungan yang kuat, sementara upselling dan cross-selling meningkatkan pendapatan dengan menawarkan produk yang lebih baik atau produk tambahan. Keberhasilan implementasi CRM digital sangat bergantung pada pemahaman tentang perilaku pelanggan. Dalam praktiknya, ini mencakup pengumpulan dan analisis data pelanggan untuk menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Selain itu, penting untuk memanfaatkan alat teknologi seperti Customer Data Platform (CDP) untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan membuat strategi yang lebih terarah. Introduction. The application of technology to support customer relationship management (CRM) is a key element of digital business. By leading long-term relationship with customer is essential for any sustainable business. Failure to build relationship legally cures the failures of many online business following high expenditure of customer acquisition. Ini menjelaskan tentang teknologi dalam CRM. Teknologi seperti software CRM membantu perusahaan memproses data pelanggan, mengoptimalkan tugas pemasaran, dan mempersonalisasi interaksi dengan pelanggan. Contohnya, perangkat lunak seperti Salesforce dan HubSpot memungkinkan manajemen data pelanggan secara efisien. Lalu ada hubungan jangka panjang, itu membina hubungan dengan pelanggan yang sudah ada lebih mudah daripada mencari pelanggan baru. Hubungan ini juga meningkatkan peluang pelanggan untuk memberikan rekomendasi. Lalu ada kegagalan bisnis online. Banyak bisnis online gagal karena terlalu fokus pada akuisisi pelanggan tanpa strategi untuk mempertahankan mereka, yang menyebabkan claim rate tinggi. Hubungan pelanggan yang baik adalah tulang punggung bisnis yang berkelanjutan. Dengan persaingan yang semakin ketat di dunia digital, membangun loyalitas pelanggan adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Contohnya, bisnis yang menerapkan strategi personalisasi menggunakan data pelanggan seringkali melihat peningkatan signifikan dalam retensi pelanggan. Lalu ada gambar customer lifestyle. Customer itu terhubung menjadi 4, itu ada extend, select, acquire, dan retain. The four marketing
activities. Number 1, customer selection means defining the types of customer that a company will market to. Its main identifying different group of customer for whom to develop offering and to target during excellence, reelection, and expansion. Itu menjelaskan tentang proses melibatkan identifikasi kelompok pelanggan yang cocok untuk bisnis. Misalnya menentukan target pasar berdasarkan karakteristik demografis kayak usia, lokasi, pendapatan, dan psikografis kayak seperti minat, preferensi dan gaya hidup. Ini penting agar supaya pemasaran lebih terfokus dan efisien. Number 2, customer acquisition refers to marketing activities intended to form relationship with new customer while minimizing acquisition cost and target high value customer. Ini merujuk pada strategi untuk mendapatkan pelanggan baru. Teknik seperti pemasaran digital melalui SEO, media sosial, dan iklan berbayar digunakan untuk menjangkau calon pelanggan. Penting juga untuk menjaga biaya akuisisi tetap rendah dengan menggunakan alat analitik untuk memantau kinerja kampanye pemasaran. Number 3, customer retention refers to the market activities undertaken by an organization to keep its existing customer. Ini fokus pada pertahanan pelanggan yang sudah ada. Strategi yang umum mencakup program loyalitas, diskon eksklusif, layanan pelanggan yang responsif, dan komunikasi personal. Menjaga pelanggan lebih mudah dibandingkan mendapatkan yang baru. Dan pelanggan yang loyal cenderung membeli lebih banyak. Number 4, customer extension refers to increasing the depth or range of product that a customer purchases from a company. This is often refers to as customer development. Ini berujuk untuk meningkatkan kontribusi pelanggan terhadap pendapatan perusahaan, misalnya menjual produk tambahan yang relevan, cross-selling, atau meningkatkan pembelian dengan menawarkan opsi premium upselling. Ini memperluas nilai transaksi tanpa memerlukan akuisisi pelanggan baru. Dari keempat aktivitas pemasaran ini adalah siklus yang saling berhubungan. Bisnis harus memulai dengan mengenal pelanggan potensi mereka, selection, atau meningkatkan mereka, acquisition, mempertahankan hubungan dengan mereka, retention, dan artinya membesar kontribusi dengan terhadap keuntungan, extension. Dalam dunia digital seperti CRM, membantu memudahkan pengelolaan siklus ini dengan data misalnya segmentasi pelanggan yang dilakukan melalui CRM dapat digunakan untuk membuat kampanye yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap segmen, meningkatkan peluang keberhasilan di setiap tahapan. Trace quest for CRM. A. Real sell select segment product to existing customer. Particularly important is some B2B contexts are by or mandated rebuys. Ini menjelaskan tentang memberikan penawaran produk berupa kepada pelanggan yang sudah membeli sebelumnya. Contohnya pelanggan yang menjadi pintar sering ditargetkan untuk pembelian tinta. Cross-sell, sell directional product that be collectively related to the original purchase. Cross-sell menawarkan produk pelengkap seperti menawarkan case untuk ponsel baru. Upsell, upsell or cross-selling but in this cross-selling more expensive product. Upselling contohnya meningkatkan penjualan dengan menawarkan opsi lebih premium, misalnya upgrade dari ekonomi ke bisnis pada pengembangan. Reactivation, customer who have not purchased for time or have lapsed can be encouraged to purchase again.
Contohnya memberikan insentif seperti diskon khusus kepada pelanggan lama yang sudah tidak aktif untuk memancing mereka kembali berbelanja. Lalu ada referrals. Referrals itu memanfaatkan pelanggan yang ada untuk merekomendasikan produk kepada teman mereka, biasanya dengan imbalan seperti diskon atau hadiah. Dari penjelasan di atas, strategi ini bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan tetapi juga untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik, pelanggan yang merasa dihargai, dan dilibatkan cenderung memiliki loyalitas lebih tinggi. Yang berarti bisnis tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial tetapi juga reputasi yang lebih baik. Contoh gambar customer profiling. Lalu HCRM. HCRM menjelaskan tentang teknologi CRM berbasis digital. HCRM mencakup penggunaan perangkat berbasis web untuk melalui hubungan pelanggan. Hal ini mencakup integrasi media sosial, chatbot otomatis, dan aplikasi mobile yang membantu perusahaan menjangkau pelanggan secara real-time. HCRM membantu perusahaan untuk memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten di semua saluran digital. Dalam era di mana pelanggan sering beralih antara berbagai perangkat, konsistensi ini memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan. Lalu ada influence of purchase. Slide ini menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi keputusan pembagian pelanggan. Faktor-faktor seperti ulasan pelanggan, harga kenyamanan, pembelian, dan kepercayaan terhadap merek memainkan peran besar dalam keputusan pembelian online. Dari gambar di atas, menganalisis faktor-faktor ini membantu perusahaan untuk menyesuaikan pesan pemasaran mereka. Contohnya, jika ulasan produk memainkan peran besar, perusahaan harus fokus pada mendorong ulasan positif dari pelanggan yang puas. Faktor ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dan layanan pelanggan yang protektif dalam pembangunan reputasi yang lebih baik. This all, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.